Panduan mencetak rapor otomatis SMP Madinah Islamic School tahun pelajaran 2021-2022. Ada 5 tahapan dalam mencetak atau mengolah, kemudian mencetak rapor ini. Rapor yang dimaksud adalah rapor untuk tengah semester, rapor sekolah, maupun akhir semester, yaitu di Kenas. Portal teacher portal ini didesain untuk 1 semester, dan nanti untuk semester kedua insya Allah sama bentuknya, namun datanya akan dari nol dan ada beberapa penyesuaian untuk semester genap. Baik, ada 5 tahapan, kita akan masuk ke setiap tahapan. Ada yang diwarnai biru, ini maksudnya adalah yang tengah semester maupun akhir semester. Adapun yang berwarna oranye, ini maksudnya hanya diisi di akhir semester. Kalau yang cetak rapor juga tengah dan akhir semester. Kemudian ada beberapa tahapan yang diwarnai dengan bold tebal, maksudnya datanya sudah ada, wali kelas tinggal mengecek apakah perlu penyesuaian atau tidak. Selanjutnya tinggal di yang tidak di bold. Yang tidak di bold ini maksudnya yang datanya belum ada, belum disiapkan, jadi perlu diinput apabila diperlukan. Tahapan pertama yaitu nilai pelajaran. Kita buka portal teacher bisa melalui dashboard.s.id/secondary yang ini, atau kalau terkendala bisa menggunakan bit.ly/d-secondary. Kita buka, kemudian setelah terbuka, kita masuk ke teacher portal. Kita tutup yang dashboardnya biar lebih ringan. Kemudian di tampilan teacher portal, kita masuk ke penilaian. Caranya kita arahkan kursor laptop ke penilaian. Kalau belum muncul juga, kalau sudah muncul, klik B-nya. Klik B-nya, maka akan terbuka ini penilaian. Lalu kita klik pemantauan nilai wali kelas. Kita arahkan ke sini, kursor akan muncul WL1. Lalu kita klik WL1, ada tombol unhide, kita klik unhide, maka akan terbuka sheet WL1 atau pemantauan nilai. Di sini ada beberapa tabel. Yang pertama adalah tabel yang ini berisi rata nilai harian seluruh pelajaran. P untuk pengetahuan, jadi seluruh nilai rata harian pengetahuan ini. K-nya keterampilan. Adapun rata setiap anak ada di sini. Kemudian persentase KKM-nya maksudnya adalah berapa persen nilai harian anak tersebut yang mencapai KKM. Nah, kalau 94% artinya ada beberapa nilai yang di bawah KKM. Itupun selanjutnya. Di tabel kedua, sebelah kanannya ada penilaian tengah semester. Nilai tengah semester yang E ini exam, ujian. Yang R ini remet. Ada pengetahuan, ada keterampilan. Di sini kalau murni, maksudnya nilai murni sebelum remedial. Ada kejelasan berapa banyak pelajaran yang remedial, baik pengetahuan maupun keterampilan. Total skornya berapa, ranking di kelasnya berapa, ratanya nilai murninya berapa, lalu persentase KKM yang nilai yang di atas KKM berapa persen. Ini 100 artinya seluruh pelajaran di atas KKM.
Namun yang ini, maka ada beberapa nilai pelajaran yang di bawah KM dan hanya 60% saja yang di atas KM. Adapun nilai akhir ini maksudnya adalah nilai setelah remedial. Totalnya berapa, rankingnya berapa. Sebelah kanannya pun sama, namun ini untuk penilaian akhir semester. Dari sini yang kita lakukan pertama adalah mensortir, karena ini adalah data seluruh siswa, agar kita bisa fokus ke anak-anak kita. Kita ke arah sini, klik tanda panah di sini ke bawah, filter view tulisannya, filter views, kita klik, kita pilih kelasnya misalkan 8A, maka hanya akan muncul kelas-kelas 8A saja. Kemudian dari sini kita bisa pantau nilai harian pelajaran apa saja yang sudah dan yang belum. Yang belum sama sekali artinya di sini IPA dan bahasa Inggris. Nah, ini bisa dibantu, mohon bantuannya wali kelas juga untuk mengingatkan. Karena kaitannya erat dengan nanti proses pengolahan rapor. Insya Allah panitia maupun kurikulum juga sudah mengingatkan, namun mohon bantuan juga wali kelas, mengingatkan guru terkait agar segera menginput nilai. Kalau yang kaknya kosong juga bisa ditanyakan apakah memang tidak ada nilai atau belum diinput. Lalu kita bisa lihat di sini yang ada beberapa yang warnanya merah. Nah, yang warna merah ini artinya bisa jadi anak tersebut ada beberapa PR yang belum dikumpulkan. Atau ada unit test yang remedial tapi dia belum remed. Atau sudah remed tapi gurunya belum update nilainya. Ini bisa ditanyakan lagi, konfirmasi baik ke guru pelajarannya maupun ke anak terkait. Baik, begitupun oleh ujian. Nah, di sini ketahuan nih dari sekian banyak pelajaran mana yang belum memasukkan kayak kurikulum. Nah, ini bisa kita antisipasi jauh-jauh hari, kita tanyakan gurunya, apalagi khususnya untuk pelajaran yang sudah diujikan ya jadwalnya, sehingga nanti tidak kejar-kejaran saat mendekati waktu deadline, batas waktu cetak rapor. Nah, ini belum sama sekali dibantu diingatkan guru pelajaran. Tampilannya yang masuk baru tahfiz. Ini adalah tahapan pertama, yaitu memastikan seluruh nilai sudah masuk. Kita kembali lagi ke sini, maka tahapan pertama sudah selesai, nilai pelajaran ya. Kita masuk ke tahapan kedua, yaitu nilai sikap. Bagaimana kita bisa melihat nilai sikap? Ini kita tutup dulu untuk nilai pelajarannya, klik kanan hide sheet, atau bisa klik ini, ataupun Ctrl, Alt, Shift, lalu angka 1 bersamaan di keyboard. Dia akan otomatis menutup. Kalau di awal pertama kali biasanya ada minta akses izin dulu, kita berikan akses untuk melakukan perintah otomatis. Untuk nilai sikap, masih di penilaian, klik ini B-nya, lalu di sini ada nilai sikap, kodenya WL2, kita klik kode sikap, klik unhide, maka akan keluar WL2 dan nilai sikap. Nilai sikap ini otomatis dan dia diambil dari mutabaah yaumiyah, rata mutabaah yaumiyah. Misalkan adilan, beribadah, dan kesadaran dan keikhlasan dia ngisi 5 kali dan 5-5-nya 4, maka di sini bisa jadi 4. Kalau ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 4, terakhir 4, nanti diambil rata-ratanya. Seperti itu. Di sini ada sikap spiritual, ada sikap sosial. Sikap spiritualnya yang paling terakhir nanti ratanya berapa angkanya, terus predikatnya juga sudah ada. Yang kosong-kosong ini artinya anaknya belum mengisi sama sekali mutabaah yaumiyah. Silakan wali kelas mengingatkan anak tersebut kalau tidak mau kalau agar datanya masuk dan tidak perlu menerawang untuk memutuskan atau menentukan nilai mereka.
Gitu. Karena saat PTM pun kemarin ada beberapa orang tua yang menanyakan bagaimana penilaian sikap kita lakukan kepada anak-anak, sedangkan anak-anak lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Jadi instrumen apa yang kita lakukan? Lalu kita jawab dengan instrumen mutabayyaumiyah ini, anak-anak dengan jujur mengevaluasi diri, refleksi diri, dengan pantauan orang tua. Nah, kita di guru di sekolah melihat atau merekap dari Google Form mereka. Ini masuk dari rekapan mutabayyaumiyah, nilai akhirnya ini, lalu nanti dari sini akan masuk rapor A, B-nya komentarnya sudah otomatis. Apa komentarnya bisa lihat di sini. Untuk tengah semester menggunakan bahasa Inggris, sikap spiritual maupun sosial, adapun untuk akhir semester menggunakan bahasa Indonesia. Ini juga dapat kita gunakan untuk melihat ya mana yang kira-kira contoh sholat, memberikan sholat 5 waktu. Nah, di sini kita bisa lihat masih ada beberapa anak-anak yang masih di angka 1, 2 maupun 3, artinya dia masih belum cukup baik mendirikan 5 waktunya. Jadi bisa bantuannya untuk mengingatkan anak terkait. Oke, selanjutnya apabila ada perubahan penyesuaian dari wali kelas, ini harusnya bukan 2, 1 misalkan. Ini mau saya naikin menjadi 4 dan begitu pun seterusnya, atau mengisi nilai-nilai yang masih kosong. Caranya bukan di sini. Nah, biar data di sini rumusnya cukup bertingkat-tingkat ya. Jadi bagaimana penyesuaian dan menambahkan datanya? Caranya adalah melalui form. Di sini kita lihat rekap mutaba'ah. Di mana rekap mutaba'ah? Adanya di dashboard depan di A. Klik A ini. Klik rekap mutaba'ah. Kita klik rekap mutaba'ah. Nanti akan muncul beberapa sheet. Kita ambilnya dari, saya geser dulu di sini. Ya. Yang form responses ini adalah jawaban anak-anak. Lalu dimasukkan rumus, akan masuk rekap tampilannya. Ini ada rekap anak-anak. Ya. Masuk ke rumus, tampilannya seperti ini. Namun yang masuk ke rapor adalah dari sheet ini. Data rapor 2. Kalau misalkan ada penyesuaian, silakan ubah di sini atau tambahkan di sini. Misal, ini dia inisiatif kreatifnya bagus. Atau di sini memiliki rasa ingin tahunya bagus. Ini saya freeze dulu biar mudah untuk melihatnya. F ya. Jadi, oh dia percaya dirinya masih kurang nih, bukan 4, 3. Nah, silakan ubahnya di sini. Yang semuanya diklik jadi 3. Nah, misalkan kalau nggak jadi 4. Namun mohon diperhatikan apabila nanti ada orang tua yang kritis dan bertanya atas dasar apa, kalau memang mau merubah ini maka perlu ada catatan dari wali kelas yang lebih kuat atau cukup kuat selain mutabayyaumiyah ini. Nah, anak-anak yang masih belum ini silakan juga diisi di sini nilai-nilainya. Karena apabila sudah diisi otomatis akan muncul contoh di sini tadi 8A. Kalau di sini juga sama ya, kita bisa pilih 8A di sini, klik 8A. Nah, misalkan Fadlan masih kosong, kita kasih 4 di sini. Ya, di paling pertama Fadlan, kita lihat di sini. Di WL2 tadi. Fadlan. Klik di sini 8A, Fadlan. Nah, tadinya 0, sekarang udah masuk 4. Coba kita hapus di sini.
kita Ctrl Z. Maka di sini pun akan hilang. Seperti itu. Ini data untuk penilaian sikap. Kalau sudah benar, sudah tidak ada penyesuaian, sudah disesuaikan, yang bolong-bolong sudah diisi, bisa kita tutup filter views-nya, kita hide, jangan di delete ya, di hide saja. Bisa klik di sini, ataupun menggunakan tombol atau shortcut yang tadi. Mata Biomi juga kita tutup. Maka nilai sikap sudah selesai. Kita masuk ke absensi. Absensi pun datanya sudah ada. Cara melihat absensi, kita masuk ke B sini. Maaf, ke A sini. Ya, ke B dulu, maaf. Ke B, lalu klik absensi, strip prestasi, catatan sampai ekstrakurikuler. WL3 kita klik, unhide. Maka akan terbuka tampilan ini, lalu kita bisa lihat, ini adalah data ketidakhadiran anak-anak. S sakit, I izin, T tanpa keterangan. Sudah lengkap sesuai dengan data yang setiap pagi para ketua kelas mengisi atau membantu merekap kehadiran anak-anak. 21 semua sudah lengkap, insya Allah valid. Kalau misalkan ada data yang tidak sesuai dengan data Mr. Wali kelas, silakan disesuaikan. Di mana disesuaikannya? Disesuaikannya di rekap atau di rekap absensi. Kita masuk ke A lagi. Pilih rekap absensi. Kita buka. Lalu klik di sini ya, report rekap ya. Sebentar. Rekap absensi. Ya, betul. Report rekap. Nah, ini adalah rekapan dari Google Form yang anak-anak isi ketua kelas setiap paginya. Kehadirannya berapa, ketelatannya berapa kali, sakit, dan seterusnya. Kalau ada penyesuaian, silakan ubahnya di kolom yang ini. Yang sebelah kanan ini. Tidak di kolom sebelah kiri. Kita bisa, oh ini belum dibuat ya, filternya belum dibuat. Nanti insya Allah saya coba buat, atau manual saja. Silakan lihat ke bawah, 7A, 7B, 7C, 7D, kelas berapa. Seperti itu. Di sini juga sebenarnya kita bisa menjadi referensi informasi keterlambatan anak-anak ketika konsultasi dengan orang tua. Nah, sudah cukup terlihat di sini kelas 7A saja, terlihat berapa banyak anak-anak yang telat biasanya berulang. Nah, bisa kita nanti sampaikan juga ke orang tuanya, berapa banyak keterlambatan anak-anak agar kedepannya bisa diperhatikan lagi dari segi disiplinnya. Seperti itu. Dan seterusnya. Kalau ada perubahan silakan ubah di sini. Kalau sudah tidak ada perubahan maka tidak perlu masuk ke sini, cukup di add curriculum tadi. Atau di WL3. Baik, kita sudah selesai tahap ketiga. Jadi dari sini untuk nilai tengah semester kita bisa lanjut cetak rapor. Nah, untuk nilai semester bisa cetak rapor, namun untuk akhir semester masih perlu melewati tahap keempat. Kita masuk ke tahap keempat sekarang, yaitu adalah prestasi. Nah, prestasi di sini kolom ini ada disediakan 5 slot ya, sampai 5 di sini. Kalau tampilannya mau lebih nyaman, ini bisa dikecilkan 75%, nah, biar terlihat semuanya. Silakan nanti prestasi ini diisi, misalkan bidang perlombaan apa, misalkan yang lagi ramai sekarang AMO, American Math Olympiad. Ditulis lengkap, keterangannya apa, juara atau hanya mengikuti atau bagaimana. Kemudian prestasi-prestasi lainnya. Prestasi-prestasi ini sejatinya juga sudah pernah atau datanya sudah ada. Kalau memang diisi dari data mana, datanya ada di rekap
violation and award reward. Di A sini, klik A sini, lalu kita pilih recap reward and violation. Kita klik di sini. Ini akan tampil di sini rekapan anak-anak. Ya, ini respons dari Google Form yang diisi oleh kita maupun anak-anak. Adapun berapa kali dia mengulanginya, kita bisa lihat di sini. Contoh misalkan di sini kita lihat ada beberapa catatan untuk, nah ini yang sudah terisi catatannya. Yang merah ini artinya catatan yang kurang baik ya, atau pelanggaran. Boleh satu kali. Di catatan mana dia? Oh, di sini nih, apa? Dia pernah sekali off video atau audio. Lalu kita ke bawah nih, ada yang warna hijau. Ini catatan reward, prestasi. Ketua bidang struktur kelas, Aisyah. Terus ke bawahnya semakin banyak semakin tebal. Nah, ini Anissa ini dia punya 4 catatan pelanggaran. Anggota OSIS. Anggota OSIS. Anggota OSIS mestinya cuman anggota OSIS. Mesti cuma 1 kali ya. Nah, ini mungkin bisa dipastikan lagi. Apakah semestinya anggota OSIS cuma sekali? Kalau panitia mungkin bisa berkali-kali, tapi anggota OSIS semestinya cuma sekali. Kemudian anak tersebut, kita freeze dulu ya biar nggak goyang-goyang. View, freeze, kita lihat. Telat lebih dari 5 menit 2 kali. Kemudian makan minum saat belajar, tidak atau telat mengumpulkan tugas 1 kali. Nah, ini bisa dilihat ya data-datanya anak-anak yang punya prestasinya apa, kepanitiaan perlombaan pun di sini juga mestinya ada di sini. Prestasi kognitif juara 1 di kelas, juara 3 di kelas, angkatan dan seterusnya. Adapun prestasi kompetisi juga semestinya ada di sini. Kita cek. Nah, ada beberapa yang sudah mengisi ini. Marila Keisha. Kemudian di sini Tiara dan seterusnya, juara juga. Ini perlu kita masukkan. Kalau kita pengen tahu ini misalkan Keisha dia wakil utusan sekolah di kompetisi apa? Untuk detailnya kita masuk ke form response, lalu kita bisa search Ctrl F, tulis namanya Keisha. Ada 2 kali. Yang pertama ini nih, juara 1 lomba videografi kelas, menjadi program sekolah untuk mengikuti UKBI. Nah, ini bisa kita masukkan ke prestasi anak-anak seperti itu. Adapun untuk poin, pengurangan poin, berapa akhir poinnya, bisa kita lihat di sini, di tampilan sini. Kita cari nama anaknya, kelasnya, skor terakhirnya berapa. Ini contoh tadi ya, Anissa Syauna Harahap, dia skor penambahannya prestasi 60, kekurangannya 22. Total akhir skornya adalah 138. Ini sudah dari 100 modalnya dikurangi pengurangan lalu ditambah dengan kelebihan prestasinya. Seperti itu. Ini juga bisa menjadi patokan juga ketika konsultasi rapor kita sampaikan bahwasanya anak tersebut skor poin pelanggarannya atau kedisiplinannya bertambah atau berkurang karena apa, kapan dan seterusnya. Kalau mau tahu detail, dia misalkan keterangannya 3 kali telat berturut-turut misalkan, atau ini mematikan off audio. Kalau misalkan nanti diperlukan data kapan saja, kita bisa masuk ke sini, kita bisa search namanya Zufar. Nah, kalau ada orang tua misalkan kurang menerima, kita bisa lihat yang tidur saat jam pelajaran.
Apaan tanggal berapa? Oh, tanggal sekian, siapa yang mencatat? Gurunya siapa, pelajarannya apa? Silakan dilihat seperti itu. So far. Oh, yang di sini 3 ini bukan 3 kali, tapi poinnya pengurangan 3 poin. Kalau yang tadi berapa kali ini repetisi. Nah, ini bisa kita jadikan patokan untuk mengisi data prestasi anak-anak. Namun apabila ada yang belum terdata di situ, otomatis kita bisa tanyakan manual baik ke guru-guru maupun mungkin ke guru ke wakil humas juga atau langsung ke anaknya terkait untuk prestasi yang pertama, prestasi kedua dan seterusnya. Kita lanjut masuk ke catatan wali kelas. Apabila ada catatan yang mau dimasukkan, silakan. Di sini sudah ada beberapa opsi. Template boleh memilih dari sini atau membuat catatan sendiri pun diperkenankan. Kemudian keputusan. Keputusan ini hanya diisi di akhir semester genap kenaikan kelas. Juga sudah ada beberapa opsi, tinggal kita pilih. Dinyatakan lulus, artinya untuk kelas 9. Dinyatakan naik kelas, artinya untuk kelas 7, 8. Atau naik kelas bersyarat atau tinggal kelas. Ekstrakurikuler, insya Allah datanya juga akan diberikan oleh wakil humas. Nanti di akhir semester, ekstrakurikulernya apa, sementara baru ada ini yang aktif. Lalu nilainya apa, misalkan kita klik pramuka, ininya up. Maka otomatis akan masuk ke sini, deskripsinya sudah otomatis muncul di ekskul yang pertama. Kalau ada ekskul kedua apa, dimasukkan di sini, ekskul ketiga apa, keempat apa, dan kelima apa. Baik, ini untuk data-data rapor akhir semester. Kita kembali lagi ke sini. Udah prestasi, catatan wali kelas, keputusan sekolah sudah selesai. Ini saya tutup, ini juga kita hide. Baru kita yang terakhir adalah cara mencetak rapor, poin kelima. Bagaimana kita mencetak rapor? Kita masuk ke B, lalu kita pilih rapor tengah semester, RMIT. Kita klik unhide. Baik. Di sini data-datanya insya Allah sudah benar, sudah terconnected. Ada 2 halaman di setiap siswa, setiap kelas. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah karena ini untuk semua kelas, biar kita fokus ke kelas kita klik di sini, pilih kelas. Misalkan 7A, maka hanya muncul 7A. 7B dan kelas lainnya pun masih bisa mengaksesnya dengan tampilan yang berbeda. Seperti itu. Baik, yang pertama di sini diperhatikan ada kop surat. Jadi kalau misalkan mencetak PDF, kop suratnya bisa kita tekan ya. Kalau misalkan nanti mau mencetak untuk di kertas menggunakan kertas mencetak menggunakan printer, maka kita menggunakan kertas berkop surat ini tinggal diubah ke tidak, maka akan hilang. Kop suratnya akan hilang di 2 halaman. Kemudian tanda tangan digitalnya, kalau kita tekan tidak, maka akan hilang tanda tangannya. Seperti itu. Kalau untuk PDF kita nyalakan, tapi nanti ketika ngeprint kita bisa matikan. Iya. Baik, langkahnya adalah pertama kita mendata. Apakah sudah betul atau belum? Melihatnya dari sini, nomor absen anak-anak kita 1, Adilan, loncat ke 10, namanya sudah betul belum? Ini nilainya bisa kita cek. Oh, sosialnya dia bagus. Untuk spiritualnya masih good. Nilainya masih ada yang di bawah KKM nih, English. Apakah sudah betul nilainya, data-datanya? Ini permission 1 kali. Kalau sudah, bisa lanjut print. Kalau belum, kita cek dulu. Kita tanyakan gurunya atau langsung ke anaknya.
Baik, ketika kita sudah mendata atau mengecek seluruh anak-anak datanya, dan kita sudah pastikan datanya insya Allah benar, maka kita masuk ke tahapan pengeprintan. Yang kita lakukan, pertama tentukan absennya berapa yang mau kita print, misalkan absen nomor 1, lalu kita klik pilih area cetak. Nah, arahkan kursor ke sini, maka akan muncul ini, lalu kita klik ini. Dia akan menselect halaman yang akan dicetak saja. Kemudian kita klik Ctrl P, kita ubah di sini menjadi selected cells. Kita cek dulu sudah betul kepotongkah halamannya, sudah benar. Kalau sudah benar pastikan ini A4 potret, ininya fit to white atau width. Kemudian kalau sudah kita klik next. Lalu di sini kita tentukan printernya, mau jadi PDF maka save as PDF, kalau mau kita print maka pilih nama printernya, kalau belum ada bisa klik see more. Pagesnya all pages, kemudian kalau sudah kita klik save. Ketika kita klik save, pastikan lokasinya mau disimpan di mana, kita bisa buat folder khusus biar rapih. Lalu perlu diperhatikan namanya, untuk ini rapor Diknas ya. Diknas. Rapor Diknas, strip apa? Term misalkan. Atau semester 1. Term 1. Strip kelasnya 7A, strip namanya. Yang perlu diperhatikan adalah format yang pertama. Karena kalau tidak benar formatnya berbeda, maka akan kesulitan atau tidak bisa di-upload di LMS. Kalau Tafis seperti ini, Tafis ZH belakangnya, Diknas, Cambridge, tapi kita sudah tidak dapat Cambridge ya. Jadi hanya Diknas, Tafis, ICB, kalau ada ICB, Diknas ya, artinya cuma ini saja kurang lebih. Selanjutnya itu bisa disesuaikan. Namun kita coba buatkan term nanti biar bisa diurutin, begitupun kelas baru nama. Namanya pun kalaupun tidak nama lengkap, setidaknya awal namanya harus ada di sini biar nanti dia bisa diurutkan berdasarkan abjad. Kalau sudah kita klik ini, saya namakan testing, save. Maka sudah satu anak sudah raportnya. Lanjut ke raport kedua, 3, 4 sampai terakhir, anak siswa terakhir. Kalau sudah jangan lupa ini di close biar tampilan filternya hilang, lalu kita hide, jangan delete, di hide saja biar tidak memberatkan rekan-rekan lain saat mengerjakan rapor. Kita masuk, kita cek tadi filenya yang tadi saya tadi simpan di download di Diknas. Nah, kita cek. Oke, deskripsinya sudah benar. Kalau sudah benar kita bisa lanjut ke siswa atau ya untuk absen urut selanjutnya. Kita kembali lagi ke sini. Maka dari sini tahapan kelima pun sudah selesai. Semoga dapat dipahami dan apabila ada pertanyaan silakan disampaikan langsung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.